Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 20 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ya. Silahkan apabila Anda ingin memberikan ide untuk pembahasan di Talk selanjutnya, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum subscribe channel ini dan sudah merasakan manfaat, silahkan untuk subscribe. Kita langsung mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, saya lupa. Masih ada sisa satu untuk promo trade vesting di bulan Juni ini. 12 private trading room, 12 bulan. Dan 12 bulan private investing room syariah bundling, diskon 50%. Sisa satu. Sampai dengan Talk ini saya buat. Malam ini ya masih tersisa satu, jadi silahkan apabila Anda ingin join private trading room sekaligus invest bersama kami di Peers Syariah ya, silahkan manfaatkan penawaran ini. Tersisa satu, jadi mungkin ini saya akan tutup malam ini ya, jadi besok sudah tidak tersedia lagi karena memang sudah terpenuhi kuotanya adalah 10 member. Oke, seperti itu. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG cenderung turun ya, sempat turun cukup ya lumayan, hampir 1%, dan ditarik naik sedikit 0,3% ya, minusnya masih tergolong tipis ya, dan penutupan menandai bahwa area yang kami tandai valid untuk saat ini sebagai area konsolidasi ya. Jadi saat ini IHSG masih dipertahankan di atas 6.600 ya. Ini adalah judulnya. Dalam fase pullback tapi cenderung flat ya. Jadi ini adalah flat. Oke. Jadi ini masih dalam fase konsolidasi seperti yang kami sampaikan. Jadi masih sama untuk saat ini, masih di 6.660, masih di area yang kami share di stock call ya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas laju setelah 3 hari turun dalam, sekarang mulai ada kenaikan. Apakah saham ini potensi untuk pullback? Jika iya, ke harga berapa potensi pullbacknya? Baik, kita coba lihat laju. Oke, cukup signifikan ya penurunannya. Apakah penurunan ini sudah mencapai target atau belum? Kita akan coba lihat. Ini saham baru ya, kita menggunakan time frame H4 untuk melihat. Target turunnya sudah terpenuhi di 120 dan bahkan lebih ke ekstensi hampir ke 2 ya. Namun saat ini relatif berada di targetnya, sehingga untuk potensi pullback seharusnya ada ya, yaitu ke 134 sampai dengan 146 ya. Namun perlu dicermati baik-baik apabila Anda trading saham ini, Anda harus hati-hati, proteksi ketat di bawah 108, karena kalau breakdown berarti ya lanjut downtrend lebih dalam lagi, yang mana ekstensi berikutnya adalah di 2,618 di 80 ya, seperti itu. Tolong bahas ERA bisa turun ke berapa untuk jangka menengah. Kita coba lihat ERA menggunakan time frame weekly. Oke, ini ya. Jadi ERA ini kan sekarang ini menyempit seperti ini ya. Jadi kemungkinan untuk jangka menengah ERA cenderung akan turun masih di area-area ini. Jangka menengah itu kita katakan lebih dari 1 bulan sampai dengan mungkin 3 bulanan ya. Jadi ini weekly ya. Jadi satu candle ini 1 minggu, sehingga kemungkinan pergerakannya akan cenderung menyempit dengan target di 450 sampai dengan 434 seperti itu. Baik, lanjut. Tolong terawang Adaro apakah akan naik atau malah turunan apa malah turun, mungkin apakah akan turun gitu ya. Adaro saat ini di harga berapa ya? Terakhir kita sudah memberikan view kita di Talk di eksklusif di private trading room tentunya. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya terkait potensi Adaro di watchlist edisi 5 Juni, di mana Adaro menjadi salah satu saham yang
kita pilih ketika dia di harga 2100, sekarang ini sudah di 2200 dengan target di 2300 sampai dengan 2450. Ini adalah untuk Adaro ya. Jadi target 2300 itu terdekat. Kemudian target berikutnya adalah di 2450. Perlu dicatat 2450 merupakan target minimal ya dalam prosesi dari pullback kali ini ya. Ini pullback ya, karena kenaikan ini kan di dalam tren turun ya. Apakah target 2300 telah tercapai? Tentunya sudah. Maka dari itu kemarin private trading juga sudah melakukan take profit di saham Adaro ini ketika kita beli di bawah, di bottom sini sudah mencapai target swing kita, otomatis kita jual. Namun saat ini saya melihat potensi Adaro jangka pendek masih memungkinkan untuk melanjutkan pullback di 2450 seperti yang kami share di konten eksklusif yang hanya bisa dilihat oleh member-member kami di private trading room di website kami ya. Seperti itu. Tapi ini pun sudah kami share juga di sini sehingga Bapak Ibu yang tidak member pun bisa memperoleh informasinya dengan sama. Namun memang mungkin Bapak Ibu mungkin mendapatkan informasi yang lebih terlambat karena ya tentu saja informasi yang lebih awal akan didapatkan oleh member-member kami di baik itu di private trading room ataupun di private investing room. Seperti itu. Mungkin di awal bulan atau akhir bulan Juli kita akan memberikan view terkait transisi energi. Jadi untuk Bapak Ibu yang investor tentunya sangat penting informasi yang akan kami berikan itu, dan konten tersebut tentunya eksklusif untuk member kami di Peers Private Investing Room Syariah dan juga PIR. PTR tidak dapat, tapi kalau Anda ikut banding ini tentunya Anda akan dapat informasi bagaimana sih yang akan terjadi ketika transisi energi, seberapa panjang prosesnya, seberapa besar dampaknya, dan emiten-emiten emiten mana saja yang sudah ya melakukan transisi juga dan mana saja yang belum melakukan transisi gitu ya. Jadi ini akan menjadi insight yang cukup penting terutama Bapak Ibu yang concern di emiten-emiten pertambangan khususnya batubara ya. Jadi itu kontennya kemungkinan akan mendekati nanti hari jadi PIR dan PIR di bulan Agustus tentunya ya. Jadi kemungkinan itu view jangka panjang sekali ya. Kita akan bicara 10 tahun ke depan, 30 sampai dengan 50 tahun ke depan akan seperti apa prosesi dari transisi ini, apakah akan terjadi disrupsi dan emiten mana yang akan tereliminasi dan sebagainya. Kita akan bahas di sana. Tentunya itu konten yang berat dan ya harus dibaca dengan baik ya, panjang ya tentunya. Oke. Seperti itu untuk Adaro view jangka pendek kita pullback kali ini. Lanjut ya. Tolong bahas SMGR untuk swing trade. Oke, kita lihat SMGR untuk swing trade di 6.000 ya. Ini potensi pullbacknya sudah kita bahas sebelumnya di 6.300 sampai dengan 6.575 pullback ya. Seperti itu. Potensi swing atau pullback. IPMC bonus saham bukan stock split kayaknya. IPMC saham apa ya? Nggak ada saham IPMC. Tolong bahas saham TSPC, apakah bisa masuk untuk jangka menengah? Saya lihat tidak ada dividend trap di saham ini. Kita lihat TSPC. Apakah akan dividen gitu ya? Nah, ini sementara ini ya. Sementara ini kita akan lihat di trading view. Oh, ini sudah ada. Sudah kok ya. Memang tidak ada sementara ini dividend trap. Sebenarnya ada ini ya, turun ya dia dari 1535 kemudian dia turun ke bawah sini ya ke 1460, namun habis itu naik lagi. Ini 1540 turun ke 1455 ya, sebesar dividen yang diberikan hampir kurang lebih ya. Jadi mungkin bukan jebakan karena sahamnya habis itu naik lagi, tapi terjadi penurunan. Ini berbedaan dengan saham DRMA, saham ISPAK, SAMF
yang kemarin kita bahas itu tidak turun ya, jadi naik. Nah ini tidak trap tapi turun ya gitu, jadi saat ex-date dividend dia turun. Kita coba lihat ke belakang juga, untuk ini sudah juga ada perilaku seperti itu sebelumnya. Ini juga terjadi di 2002 yang lalu, kemudian di 2022 Juni, 2021 Desember, kemudian di Juli 2021 ya. Mayoritas turun ya saat exit gitu ya, tapi memang tidak turun yang signifikan. Kemungkinan ya kita akan lihat ya berapa DPR-nya. Nah ini ya DPR-nya yang tidak terlalu besar. Jadi kenapa kok saham-saham yang memberikan dividen DPR kecil itu proporsional lah ya, tidak bilang kecil tapi proporsional, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan harga sahamnya karena mereka masih mempertimbangkan untuk reinvestasi, sehingga nantinya akan trigger sebuah pertumbuhan dari bisnisnya, atau bisa dikatakan kasarannya kita akan melihat adanya pertumbuhan di kinerja keuangannya gitu ya. Nah, sedangkan di saham Temposcan sendiri pertumbuhannya memang tidak terlalu signifikan meskipun dia tumbuh, kecuali di tahun 2020 ketika pandemi kemarin. Jadi masih tergolong moderat pertumbuhannya, bukan yang agresif seperti emiten-emiten yang growth stock. Ini bukan growth stock juga, bukan termasuk, karena memang pertumbuhannya tidak besar. Kemudian juga kita lihat ya di bottom line juga relatif tumbuh juga, namun tidak besar gitu ya. Kemudian juga di sini kita lihat profitabilitasnya dari waktu ke waktu memang tidak terlalu signifikan, namun untuk kuartal 1 di tahun ini relatif besar ya. Nah ini perlu dicermati ya, dan ini mungkin juga menjadi sebuah alasan kenapa sahamnya tidak turun saat dividen, karena mungkin membaiknya atau meningkatnya profitabilitas dari Temposcan sendiri seperti itu. Oke. Pak F tolong bahas SS apakah bisa untuk trading, dan IMPC target selanjutnya di berapa? Satu saham aja ya. Jadi yang pertama IMPC kemarin kita sudah bahas itu. Dan pun kalau Anda ini member bisa konsultasi juga berapa target berikutnya untuk IMPC sesuai dengan stock call gitu ya. Oke, kita bahas SS. Jadi satu saham ya agar adil ya, supaya nanti kalau misalkan kita bahas semua takutnya banyak orang yang memberikan ide saham yang banyak sekali sehingga tidak kebagian yang lain. Jadi biar adil, setiap penonton, setiap komentar itu cukup satu saham, tetapi berikanlah alasan yang detail supaya pembahasannya lebih menarik dan lebih spesifik gitu ya. Nah sekarang ini SS sedang koreksi ya setelah dia naik, dan menurut saya untuk trading ya relatif sudah terlambat seperti yang sudah kami bahas di F-Talk sebelumnya, di mana saham ini ya belinya ketika dia breakout di atas 565, sekarang ini ya retest di 560 ini ya. Banyak konsultasi yang masuk juga terkait SS ini, ya belinya ya ketika buy on breakout. Kalau saham ini Anda beli ketika dia sudah naik ya siap-siap Anda dibanting. Karena apa begitu? Karena ini adalah karakteristiknya, ketika dia downtrend pun sama, ketika dia breakout dari support dia akan rally turun, kemudian tuh dia naik lagi, pullback lagi, meretest lagi. Nah ini berarti perilaku yang berulang ketika tren yang berubah, di dalam tren yang berubah pola yang sama gitu ya. Jadi memang secara karakteristik lagi-lagi ya, seperti yang saya sudah ulang-ulang, kita tidak membaca Broksum, kita tidak melihat bandarmologi, tetapi kita melihat pola yang sudah dibentuk, dan pola yang sudah dibentuk itu ada harganya yang dikeluarkan oleh mereka ya. Jadi ya sesuai dengan apa yang kami punya, pengalaman kami dulu sebelum ada YF, kami sudah melakukan itu, menghitung, mengkalkulasi berapa cost yang dikeluarkan oleh price maker dalam membentuk ini, bukan menghitung saham yang dibeli ya, broker A, broker B dan sebagainya. Itu sudah saya jelaskan juga ya, nggak akan bisa Anda membaca pakai itu. Kenapa begitu? Barang bisa berpindah tanpa Anda bisa lihat ya, lewat pintu belakang pindah barang ya, tanpa Anda bisa tahu. Maka dari itu ya kita nggak, kalau ada yang nanya kita pakai bandarmologi enggak ya. Sejak dulu pertumbuhan yang kami sudah berikan di PTR, di PIR dan PIRS tidak ada sumbangsi sama sekali dari pendekatan bandarmologi ya.
Bukan berarti saya melarang Anda, silahkan Anda pakai kalau Anda untung menggunakannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Tolong bahas kembali ASLC untuk trading, sudah punya di 101. Untuk proteksi dan TP di berapa? Sehat selalu, terima kasih. Semoga Ibu juga sehat selalu. ASLC sudah punya di 101. TP-nya di berapa, stop loss-nya di berapa. Nah, sekarang ini harganya di 93, sepertinya stop loss-nya sudah terlewat. Kenapa begitu? Kalau Anda tanya ke YF, tanya ke advisor kami, stop loss itu maksimal adalah 5%, nggak boleh lebih. Kalau bisa 1%, 2% jual. Itu ya, udah itu suatu yang sudah buat kami aturan yang baku. Nah, itu kalau kita tanpa melihat chart itu sudah akan diterapkan. Tapi kalau kita melihat chart ini, kita beli kapan nih, nggak tahu nih, beli di 101 ya. Harusnya kalau misalkan beli di 101, ini kan kondisi sahamnya, ini kan sedang konsolidasi ya. Kemudian dia breakdown support, ini di area middle ya. Jadi konsolidasi itu ada yang bisa ditradingkan dan ada yang tidak menarik. Sebenarnya bisa semua ditradingkan, tapi ada yang menarik dan ada yang tidak. Bagaimana kita melihat sebuah saham yang konsolidasi menarik untuk ditradingkan atau tidak? Tentunya dari upside dan downside-nya. Nah, kalau Anda beli di 101 ya, upside-nya berapa gitu kan? 20%. Downside-nya berapa? Ya, rentang 15 sampai dengan 20%, 21%. Jadi ya, Anda ngambil di middle area ketika harga tidak kuat bergerak naik ke atas upper dari konsolidasinya atau resist konsolidasinya, ya udah jangan dipertahankan. Seperti saham ini kan sudah reject ya, jadi ya out gitu ya. Jadi saat ini ya menurut saya harusnya sell. Hari ini sudah turun 6%, jadi mungkin lebih dari 5%, lebih dari 5% dari 101 ya gitu. TP-nya ini jelas di resist 120 atau ya Anda bisa ambil 116, 120 area-area ini. Stop loss yang harusnya di berapa, di 9798 harusnya out. Namun sayangnya ya YFTOK ini kan malam ya. Ya kalau Anda konsultasi mungkin akan lebih cepat untuk diantisipasi. Sekali lagi ya, ini edukasi juga. Sebelum Anda beli ya, pertama yang harus dilakukan ketika trading ini bukan invest ya. Ketika Anda trading adalah cek berapa potensi upside dan berapa potensi downside-nya. Itu pertama. Nah, step kedua baru buat trading plan-nya. Kalau upside-nya menarik, kalau tidak menarik, ya wes skip saham yang lain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan setelah dibeli trading plan-nya seperti apa. Apalagi member kami harusnya tidak seperti itu. Kalau member kami itu mau beli konsultasi dulu, menarik atau tidak. Kalau menarik trading plan-nya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau di kami ya, kalau Anda jadi member YF, tentunya harusnya seperti itu. Misalkan Anda lihat saham bagus, ASLC ini bagus kayaknya ya, coba konsultasi dulu gitu. Menarik atau tidak menurut Jeff gitu. Tapi ya pun kalau misalkan Anda tidak mau ikut kita pun juga nggak masalah. Asalkan Anda punya trading plan sebelum beli. Itu tadi ya. Terlepas Anda ikut atau tidak, sebenarnya yang benar adalah trading plan sudah dibuat sebelum Anda beli. Ya, sebelum Anda pencet tombol buy, stop loss itu sudah tahu di berapa. Ya, jangan sampai beli baru mikir gitu ya. Aduh, repot ya. Itu sayang uangnya ya. Bukan berarti tidak profit, tidak bisa profit, bukan. Tetapi Anda tidak akan termanage dengan baik tradingnya. Itu advice ya, ini sebagai advisor, Yev sebagai advisor memang harus bicara tentang itu, bukan masalah saham A naik, saham B turun, bukan seperti itu. Ini edukasi yang sangat penting menurut saya, lebih penting daripada prediksi saham Adaro, prediksi saham ITMG dan sebagainya. Tapi kalau basic seperti ini tidak dipahami, pola pikir, pola kerja yang tidak bisa dimengerti, ya sama aja bohong. Anda punya mengandung informasi yang berkualitas sebaik apapun, kalau Anda nggak ngerti cara menggunakannya, tidak mengerti cara trading seperti apa, cara investasi seperti apa, akan sama saja. Makanya kenapa ketika Anda join PTR, Peer dan Peers itu Anda perlu memahami yang basic-basic dulu. Jadi memang bukan pemula, mohon maaf ya.
Jadi kalau Anda mungkin masih belajar, baru buka akun, silahkan Anda belajar-belajar dulu ya, istilah-istilah, kemudian analisa technical basic, karena memang di layanan kami tidak ada edukasinya. Jadi memang layanan yang sudah jadi, tugas kami memberikan advice ketika Anda melakukan trading ataupun investasi ya. Advice itu sekali lagi bukan ke basic untuk edukasi sebenarnya ya, tapi lebih ke Anda sudah praktek dan tugas kita adalah mengoptimalkan apa yang sudah Anda lakukan. Seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Sudah semua kita bahas ya. Oh, ada satu lagi nih. Adi sudah reversal atau hanya pullback, Pak? Sudah bisa follow the trend belum? Oke, kita coba lihat Adi. Sepertinya belum ya untuk follow the trend saham ini. Kita lagi-lagi ya, mungkin EMA 60-nya sudah dipatahkan, tapi berapa kali Adi mematahkan EMA 60 ya? Ya, lagi-lagi dia perlu membentuk sebuah wave untuk higher low ya. Saat ini kan belum, wave turunnya belum terbentuk dan sementara ini dia masih pullback. Jadi saham ini mungkin lebih cocok untuk swing saat ini. Seperti itu. Baik, seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengedukasi, dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang menonton di F-Talk malam ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan juga jangan lupa untuk join layanan kami apabila Anda sudah membutuhkannya dan sudah memahami layanan kami. Jadi pastikan Anda sudah membaca apa sih PTR, apa sih PIRS sebelum Anda join. Jangan keburu-buru karena lihat wah ya profit ini saya harus join. Jangan seperti itu, nanti nggak akan bisa Anda ikuti kalau Anda belum paham apa itu trading dan investasi ya. Jadi pastikan ya Anda memang butuh layanan kami. Jadi kalau misalkan Anda sudah jago, Anda sudah pintar nyari saham, sudah mengerti apa itu portfolio management, Anda sudah mengerti apa itu investasi dan trading ya yang benar dan memiliki kinerja yang baik ya, mungkin Anda tidak membutuhkan kami. Tapi kalau misalkan Anda masih portofolionya sekarang ini dalam kondisi yang kurang baik dan butuh diperbaiki, kemudian Anda membutuhkan input-input saham-saham yang kira-kira potensi untuk trading ataupun investasi ya, Anda bisa join di layanan kami ya. Sekali lagi, Anda join PTR, PIR dan PIRS tidak jaminan Anda akan berhasil, tetapi paling tidak ini adalah bagian dari proses menuju ke sana kalau Anda mau mengikutinya. Tapi kalau nggak mau ya sama aja kan, mubazir. Makanya jangan join kalau misalkan Anda nggak butuh. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.